Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat membaca makna dimanapun berada, kembali kita bertemu di channel YouTube saya Membaca Makna. Setelah sekian lama kita tidak membicarakan persoalan filsafat, maka pada pertemuan kita kali ini kita kembali ingin mengetengahkan atau mendiskusikan tentang filsafat, yang kali ini kita ingin membicarakan tentang konsep ketuhanan menurut salah seorang filsuf Islam, yaitu Al-Kindi. Mari kita lihat sekilas siapa itu Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 800 Masehi. Ia berasal dari kalangan bangsawan dari Irak, berasal dari suku Kindah, hidup di Basrah dan meninggal di Baghdad pada tahun 876 Masehi. Al-Kindi merupakan seorang tokoh besar dari bangsa Arab yang mempelajari filsafat Aristoteles. Al-Kindi mendapat julukan filosof Arab. Filsafat Aristoteles telah mempengaruhi konsep berpikir Al-Kindi dalam hal filsafat, dalam berbagai doktrin pemikiran, terutama di bidang sains dan psikologi. Beberapa karya filosof Yunani, Al-Kindi menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi termasuk seorang filosof Muslim yang ensiklopedis. Selain filsafat, Al-Kindi menulis banyak karya lain dalam bidang berbagai keilmuan seperti geometri, astronomi, astrologi, aritmatika, bahkan sampai kepada musik, fisika, medis, psikologi, meteorologi, dan tidak ketinggalan juga berbagai persoalan-persoalan politik yang ditulis oleh Al-Kindi. Al-Kindi merupakan juga sebagai salah satu dari 4 penerjemah mahir pada era gerakan penerjemahan. Selain Hunain bin Ishaq, Tabit bin Khurah, dan Umar bin Farhan al-Tabari, Al-Kindi tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tetapi ia mengadaptasi menjadi karya pikirannya tersendiri. Jadi Al-Kindi selain menerjemahkan berbagai karya filosof Yunani, dia juga mengadopsi atau mengadaptasi dari berbagai pemikiran-pemikiran tersebut menjadi pemikirannya sendiri. Sebagian besar karangan Al-Kindi banyak meliputi filsafat, logika, musik, aritmatika, dan berbagai macam karya-karya lainnya. Al-Kindi mengawali aktivitas intelektualnya di 2 kota besar Irak, Kufah dan Basrah. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, sastra, matematika, fikih, ilmu kalam. Al-Kindi tertarik dengan ilmu filsafat setelah pindah ke Baghdad. Karya-karya filsafat Yunani ia kuasai. Setelah ia menguasai bahasa tersebut, ia juga memperbaiki karya terjemahan bahasa Arab, dan banyak sekali karya yang tidak terhitung dari kegiatan Al-Kindi. Kegiatan filsafat Al-Kindi yang berpusat di sekitar gerakan penerjemahan yang sudah dimulai dan didukung oleh Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mu'tasam. Tampaknya sang khalifah menjadi mediator
antara penerjemah dan para ahli yang benar-benar melakukan menerjemahkan banyak dari karya-karya para filsuf barat. Saudara-saudara, intelektualitas Al-Kindi diakui tidak hanya di dunia timur, akan tetapi dunia barat juga mengapresiasi karya beliau. Beberapa karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin mempengaruhi tradisi keilmuan Eropa pada abad pertengahan. Beberapa karya Al-Kindi yang ditulis sendiri oleh orang lain adalah kitab kimia Al-Ithar, kitab Fi Istimal Al-Adad Al-Hindi, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang filsafat dan konsep ketuhanan menurut Al-Kindi, konsep ketuhanan Al-Kindi dibangun atas dasar metafisika. Hal ini yang membedakan dengan filosof Yunani, Aristoteles misalnya. Dalam beberapa hal, doktrin-doktrin filosofisnya, Al-Kindi mengadopsi dari Aristoteles, akan tetapi hal tersebut tidak diambil secara keseluruhan oleh Al-Kindi, akan tetapi diadapsi dan disaring sehingga hasil ijtihadnya berbeda dari sumber asalnya. Maka konsep-konsep lain yang diturunkan dari konsep ketuhanan yang akan hadir dalam bentuk yang berbeda pula. Filsafat Al-Kindi memiliki kekhasan sendiri. Produk ijtihadnya akan membedakan baik dengan Aristoteles maupun filsuf Muslim setelahnya. Bahkan filsafat Al-Kindi memiliki corak sendiri. Orientasi filsafat tentang keesaan Tuhan, teori penciptaan alam adalah di antara aspek yang berseberangan dengan filsafat Yunani. Meskipun begitu, pemikiran Al-Kindi yang dikatakan mirip dengan sistem rasionalitas Mu'tazilah mendapat kritikan oleh para ulama. Karyanya yang berjudul Risalah fil Hudud al-Asya yang berbicara eksistensi alam yang dianggap bersumber dari tradisi Yunani dan diadapsi Mu'tazilah ditentang kaum muslim. Walau begitu, beberapa pemikirannya tetap perlu diapresiasi, terutama yang memberi sumbangan kepada sains Islam, seperti teori optikanya bahkan dirujuk oleh ilmuwan barat seperti Roger Bacon yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Secara khusus, konsep ketuhanan menurut Al-Kindi merupakan konsep yang dilatar belakangi juga oleh sosial intelektual Al-Kindi. Saudara-saudara, harmonisasi filsafat dan agama dalam perspektif pemikiran Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang yang benar, knowledge of truth. Konsepsi filsafat Al-Kindi secara umum memusatkan pada penjelasan tentang metafisika dan studi tentang kebenaran. Pencapaian kebenaran menurut Al-Kindi adalah dengan filsafat. Oleh sebab itu, ilmu filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu yang paling mulia. Al-Kindi mengatakan, sesungguhnya ilmu manusia yang derajatnya paling mulia adalah ilmu filosof. Dengan ilmu ini, hakikat ilmu didefinisikan dan tujuan filosof mempelajari filsafat adalah mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, mengetahui keadanya Allah. Sedangkan ilmu filsafat yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya adalah filsafat pertama, falsafah al-aula, yakni ilmu tentang al-haq, al-aula yang menjadi sebab segala sesuatu,
yang tidak lain adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Kindi tentang filsafat dalam mencermati ataupun dalam mengesahkan keesaan Allah. Pada asas pokok filsafatnya, Al-Kindi mempertemukan dengan agama dalam arti bahwa tujuan filsafatnya dan tujuan pokok agama adalah sama, yakni keduanya adalah ilmu dalam rangka mencapai kepada yang benar. Kejelasan hubungan antara keduanya dapat dilihat dari penjelasan Al-Kindi bahwa dasar antara filsafat dan agama memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat dalam 4 hal. Pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Kedua, wahyu yang diturunkan kepada nabi dan kebenaran filsafat bisa saling bersesuaian. Ketiga, menurut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Dan yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat dan umat Islam wajib belajar teologi juga filsafat. Bagi Al-Kindi, filsafat Islam didasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran memberikan pemecahan-pemecahan atas masalah yang hakiki. Misalnya tentang teori penciptaan, hari kebangkitan, kiamat, dan lain sebagainya. Hal tersebut menurut Al-Kindi sangat meyakinkan, jelas dan menyeluruh, sehingga Al-Quran telah mengungguli dalih-dalih atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh para filsuf. Dengan pemikiran Al-Kindi yang demikian, ilmu filsafat oleh Al-Kindi ditempatkan sebagai bagian dari budaya Islam. Meskipun dalam beberapa teoretik ia mengadaptasi dari Aristoteles dan Neoplatonis, akan tetapi gagasan-gagasannya dari mengintegrasikan filsafat dan agama itu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang origin dari Al-Kindi sendiri. Tampak sekali Al-Kindi berusaha mendamaikan antara warisan Yunani yang tidak bertentangan dengan syariat dengan agama Islam, dengan asas-asas yang berdasarkan metafisik, bukan fisik belaka. Al-Kindi menggunakan istilah-istilah filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi dikenal sebagai orang yang pertama menyusun kosakata Arab untuk istilah-istilah filsafat dan menetapkan definisi berbagai kategori. Untuk itu, Al-Kindi menulis sebuah buku yang berjudul Risalah fil Hudud al-Asya wa Rusumiha. Karena asas yang dibangun di atasnya adalah agama, maka Al-Kindi menyatakan bahwa filsafat mengikuti jalur ahli logika dan memandang bahwa agama sebagai sebuah ilmu rabbaniyah dan memposisikannya di atas filsafat. Ilmu ini diambil melalui jalur para nabi, melalui penafsiran filosofis. Agama menjadi selaras dengan filsafat. Pencapaian kebenaran agama di samping dengan wahyu sebagai sumber pokok ilmu pengetahuan juga mempergunakan akal. Sedangkan falsafah juga mempergunakan akal. Bahkan falsafah Al-Kindi juga mendasarkan pada wahyu. Hal ini dibuktikan dalam beberapa konsep dan teorinya secara diametral berseberangan dengan konsepsi Aristoteles maupun Plato, seperti konsep keesaan Tuhan, alam, dan penciptaan dari ketiadaan. Jadi konsep kunci atau konsep Tuhan berseberangan dengan filsafat Aristoteles.
Berarti pandangan hidup, world view, juga berbeda, sebab sebuah teori atau konsep lahir dari world view seseorang dan akan menjadi berbeda teori tersebut jika pandangannya tentang Tuhan berbeda. Thomas F. Wall mengatakan, percaya pada Tuhan berimplikasi pada kepercayaan bahwa sumber pengetahuan dan moralitas adalah Tuhan, dan sebaliknya tidak percaya pada Tuhan akan menghasilkan kepercayaan bahwa sumber pengetahuan adalah subjektivitas manusia. Dalam konteks epistemologi Islam, Tuhan adalah tema sentral. Ia adalah sumber kebenaran yang utama, sumber kebenaran yang mutlak. Maka filsafat Al-Kindi bisa dikatakan telah memasuki konteks ini. Sebab ia memberi penekanan pada konsep keilahian. Ia mengatakan filsafat pertama, al-falsafah al-ula, adalah pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan penyebab dari semua kebenaran. Sang penyebab semua itu adalah Tuhan. Dengan demikian, filsafat Al-Kindi adalah membahas soal Tuhan dan agama menjadi dasar filsafatnya. Sehingga kerja filsafat yang dilakukan oleh Al-Kindi adalah mengharmonisasi antara filsafat dan agama, bahwa antara keduanya tidak ada perbedaan yang kontras. Al-Kindi mengatakan falsafah yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah falsafah utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Hal ini yang membedakan dengan orientasi filsafat Aristoteles, bahwa filsafat adalah ilmu tentang wujud, karena yang wujud memiliki kebenaran. Berarti orientasi filsafat Al-Kindi adalah metafisik, sedangkan Aristoteles adalah dibangun dengan atas teori fisik. Itu perbedaan yang sangat nyata antara filsafat Al-Kindi dengan filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Saudara-saudara, argumentasi kosmologis tampaknya mendominasi pemikiran Al-Kindi dalam menjelaskan ketuhanan. Bagi Al-Kindi, Allah adalah penyebab segalanya dan penyebab kebenaran. Untuk mengatakan bahwa Allah adalah penyebab segala kebenaran adalah sama saja dengan mengatakan bahwa Allah adalah penyebab dari semua. Sebab dari segala sebab itu adalah Allah. Sebab itu hanya satu, tidak mungkin banyak. Alam semesta berjalan secara teratur atas dasar sebab zat yang satu, sehingga konsep sentral dalam teologi filsafat pertamanya adalah tentang keesaan. Teologi filsafat Al-Kindi memiliki dua aspek utama. Pertama, membuktikan harus ada yang satu yang benar, the true one, yang merupakan penyebab dari segala sesuatu, dan mendiskusikan kebenaran the true one ini. Saudara-saudara, itulah beberapa konsep filsafat menurut Al-Kindi. Jadi kesimpulannya, sebagaimana yang telah diketahui, Al-Kindi banyak mempelajari filsafat Yunani, maka dalam pemikirannya banyak kelihatan unsur-unsur filsafat Yunani itu. Oleh karena pemikiran Al-Kindi banyak mendapat pengaruh filsafat Yunani, maka banyak yang berpendapat bahwa Al-Kindi mengambil alih seluruh filsafat Yunani. Tetapi bila pemikirannya dipelajari dengan seksama, tampak bahwa pada mulanya Al-Kindi mendapat pengaruh pikiran filsafat Yunani, tetapi akhirnya ia mempunyai posisi sendiri. Yang diadopsi oleh Al-Kindi adalah peminjaman istilah seperti istilah
filsafat pertama oleh Al-Kindi dalam karyanya dinamakan Al-Falsafah Al-Ula. Saudara-saudara, itulah beberapa pemikiran filsafat yang ditekuni oleh Al-Kindi. Akhirnya Al-Kindi berkesimpulan bahwa filsafat ketuhananlah yang mendapat derajat atau kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ia memandang pembahasan mengenai Tuhan adalah sebagai bagian filsafat yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia kedudukannya. Baik saudara-saudara, demikian pembahasan singkat kita tentang konsep filsafat menurut salah seorang filsuf Islam, yaitu Al-Kindi. Di lain kesempatan kita akan mengemukakan lagi konsep-konsep filsafat menurut filosof Islam yang lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa mohon bantuan saudara-saudara untuk memberikan comments, likes, dan subscribe. Dan jika dianggap perlu, silakan dibagikan video ini kepada teman-temannya yang lain. Demikian pertemuan kita kali ini. Salam hormat saya dan salam terkasih untuk orang-orang terkasih Anda. Sampai ketemu dan salam membaca makna dari saya, Bukhyar Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.